Rumah video apa di kodok itu aja. Ngasihnya itu ke saudara, misalnya kayak ke paman atau ke mamang, itu hukumnya gimana ya? Yang seperti tolak balak itu tadinya kita harus lurus ke atas, nah sekarang kita harus ke bawah. Itu gimana hukumnya, Pak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sedikit aja nih Pak Ustaz. Ya jangan banyak-banyak Pak Mal. Saya mau nanya, Malah Nabi Sulaiman buat mancing. apakah yang wajib itu harus dipaksakan Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak nih yang minat hari ini. Pak Ustaz, Pak Aris dulu dari awal, Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang ingin saya tanyakan terkait silaturahmi, Ustaz. Apakah silaturahmi itu dengan kabar kandung, khususnya orang tua, itu sudah cukup hanya lewat telepon, mungkin kita berhalangan hadir, apakah itu sudah cukup gitu mewakilkan hubungan silaturahmi kita dengan saudara kita gitu, Ustaz. Itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ada Pak. Langsung Pak Rahmat. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini mau nanya, ketika istri tidak puasa gara-gara hamil Ustaz, itu kita harus membayar fidyah apa di kodok Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Oh Pak Haji, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz, ini tapi nanya di luar silaturahmi nggak apa ya? Ini yang berhubungan sama zakat fitrah nih. Kalau misalnya di keluarga itu kan ada udah lama ya. Ini ada juga sih kipas saya nggak tahu. Jadi kalau fitrah itu kalau misalkan kita ngasihnya itu ke saudara, misalnya kayak ke paman atau ke mamang, itu hukumnya gimana ya? Kita lihat itu paman itu misalkan orang yang memang nggak punya sebab kekurangan misalkan gitu, itu hukumnya gimana? Gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Herman. Mana Pak Haji? Nanya Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Naib. Ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan Pak Ustaz. Lah banyak ini. Antaranya ya masalah sholat. Satu aja. Seperti kemarin kita di bulan Ramadan itu kan ada tarawih Pak ya. Tarawih itu kan ya mungkin bahasa Arabnya mungkin istirahat gitu ya, ada ataupun seperti apa gitu kan, nggak terburu-buru. Nah sementara ini kan kita udah paham lah, udah tahu di media-media sosial seperti tarawih yang harus cepat seperti itu. Nah itu gimana dengan masalah bacaannya Pak Ustaz? Itu kan misalkan kita ikutin, kita alhamdulillah bahasa Al-Fatihah belum selesai udah sujud dan sebagainya. Kedua, saya pernah mengikuti sholat subuh, ya ini di daerah ini Ustaz ya, sholat subuh dengan kunut, yang kita ikut kunut. Tapi ketika mungkin ada bacaan yang seperti tolak balak, itu tadinya kita harus lurus ke atas, nah sekarang kita harus ke bawah. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Jadi minta mohon penjelasannya seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaannya banyak banget. Banyak Pak Ustaz. Saya jauh nih. Ya, tadi pertanyaannya bagus-bagus ya. Tadi pertama bertanya tentang hukum wajib. Ya, dalam Islam itu ada berapa hukum? Dalam Islam itu ada 5 hukum. Ya, pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, haram. Jadi yang 4 ini semuanya halal. Halal. Wajib halal, sunnah halal, mubah halal, makruh. Makruh itu halal apa haram? Makruh itu halal. Kan ada hadis begini. Abghadul halali ilallah at-talaq. Makruh halal yang paling dimurkai sama Allah, yang nggak disukai sama Allah. Jadi ada halal tapi nggak disukai sama Allah. Apa itu? Cerai. Bercerai. Jadi halal itu cerai, cerai itu halal, tapi Allah nggak senang. Ya itu namanya makruh. Wajib, definisi wajib adalah sesuatu yang harus dikerjakan, wajib. Namanya wajib. Tapi tadi pertanyaannya apakah harus dipaksakan, Ustaz? Harus. Ya karena harus dikerjakan, ya maka secara otomatis itu harus dipaksakan. Dan tidak ada yang berhak mewajibkan sesuatu atas manusia kecuali Allah. Betul apa tidak? Betul. Kita ini bukan milik diri kita, kita ini milik Allah. Allah. Apa yang diperintahkan Allah sebagai kewajiban, ya kita harus. Kok Allah maksa, Ustaz? Kan kita nanti itu pertanyaan kan begitu tadi. Kok Allah maksa, Ustaz? Katanya Allah nggak maksa. Gini, teman-teman dulu ngelamar kerja di sini ada komitmennya nggak? Ada nggak draft-draft yang harus dipenuhi? Ada. Oke. Teman-teman ketika ngelamar pekerjaan di sini itu paksaan atau pilihan? Pilihan. Pilihan. Oke. Begitu teman-teman masuk ke perusahaan ini, yang tadi masuknya sukarela, bukan dipaksa masuk sini. Begitu masuk di sini, teman-teman ada kewajiban apa tidak? Ada. Kok perusahaan maksa sih? Loh kan kita masuk ke sini nggak ada yang maksa. Kita kan masuk ke sini suka-suka. Begitu kita sudah masuk sini komitmen dong. Nah ini ada orang Islam nggak mau sholat, nggak mau puasa, dibilang itu tuh agama kok maksa. Dan yang nyuruh ente masuk Islam siapa? Ente mending Kristen sekalian, nggak puasa nggak sholat. Nah ente masuk Islam nggak ada yang maksa. Begitu ente masuk Islam, ente bilang kok agama maksa? Gimana? Masuk agama memang nggak ada yang maksa, tapi begitu agama menjadi pilihan, di situ ada komitmen yang harus kita penuhi. Kita nikah sama perempuan, emang dipaksa? Kan pilihan kita, bener nggak? Begitu kita sudah menikah, kata bini, bang mana duit? Ente kok maksa-maksa sih? Nah, jangan abang yang nyuruh nikahin saya siapa bang? Pak Gatot itu Pak. Begitu sudah kita memilih sesuatu teman-teman, maka kita harus komitmen dengan pilihan kita. Gitu, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan satu ibadah kewajiban kemudian kita terbebani, ya. Kemudian ada kesan dalam diri kita, kok agama ini maksa ya, ya. Jangan-jangan anak kita juga bertanya begitu, kita salah menjawab. Nah maka ini perlu difahami, ya. Yang pertama, yang kedua apa tadi pertanyaan? Hah?
Silaturahim kepada orang tua. Silaturahmi lewat. Itu pertanyaan keberapa? Yang kedua ya? Dua. Tenang Pak Ustadz, masih banyak pertanyaan. Iya. Dengan kemajuan teknologi hari ini teman-teman, semua yang belum pernah dibayangkan oleh ulama dulu sekarang terjadi. Benar apa tidak? Tapi agama ini memang sudah dibuat oleh Allah agama yang fleksibel. Selama sesuatu itu membawa nilai manfaat, nih kayak mic nih. Ini mic nih. Emang ada di sana Nabi? Ada. Tapi membawa nilai manfaat. Ini dulu di Masjidil Haram pernah menjadi perdebatan ini. Kita aja nggak tahu. Ini bid'ah atau bukan nih? Nggak kebayang kita sholat di Masjidil Haram kalau nggak pakai mic. Hah? Saya ceramah begini kalau nggak pakai mic bisa ngos-ngosan ini. Ini kemajuan teknologi yang oleh agama diadopsi, diambil selama itu membawa kebaikan. Tetapi teman-teman, untuk urusan silaturahim, sekalipun kita bisa lewat dunia maya, ya, tetaplah lakukan secara offline. Ya, jangan kemudian sudahlah, maaf ya mak, gitu. Assalamualaikum mak, gitu. Kayak konten lah. Le, kamu nggak bilang le. Maaf mak, saya lagi gitu. Apalagi istrinya, udahlah, jangan mudi-mudi sekarang online aja, gitu, gitu ya. Ya. Ganti istrinya. Kalau orang tua nggak bisa ganti ya. Jangan juga Pak Kato. Kayak jempol-jempol aja. Iya. Kalau bisa silaturahim itu lakukan secara offline. Itu yang terbaik. Karena gini, ada apa ya? Maaf. Tadi ketika saya datang ke sini, kan ini pertama kali. Oh, Ustadz kok beda ya dengan gitu ya? Ya. Bayangannya macam-macam, terus ketika kita ketemu, dan itu dengan orang tua, subhanallah. Coba perasaan orang tua. Orang tua itu begitu ketemu anaknya di dunia nyata nih, waduh itu, subhanallah. Ya, maka walaupun silaturahim online itu tidak dianggap dosa sama agama, artinya tidak diingkari sama agama, bukan sesuatu yang bid'ah, tapi ada prioritas yang mesti kita lakukan. Kalau bisa offline, maka utamakan itu. Ya, berkunjung secara langsung kepada saudara itu akan lebih baik ketimbang sekedar apa? Online. Walaupun itu bisa, walaupun itu boleh. Ya. Kalau memang benar-benar tidak memungkinkan karena kondisi, ya kan, dan lain sebagainya yang tidak mengantar, ya. Maaf tahun ini saya benar-benar nggak bisa ambil cuti. Semua teman-teman ambil cuti, saya karena cintanya sama PT Air saya nggak ambil cuti. Akhirnya nggak cuti. Ya karena kondisi ya. Itu baik. Yang ketiga tadi pertanyaan apa tadi? Zakat fitrah kepada keluarga boleh apa tidak? Zakat fitrah itu yang harusnya bayar fidyah ketika nggak apa, zakat fitrah aja dulu, udah terlanjur ya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan, ya, baik keluarga atau non keluarga, kecuali kepada orang yang di bawah tanggung jawab kita. Zakat fitrah itu. Jadi istri kita, anak kita, orang tua kita, kalau itu di bawah tanggung jawab kita pun tidak berhak menerima zakat fitrah. Tapi mungkin paman kita yang kita tidak tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan di bawah tanggung jawab kita. Bibi kita memang kondisi ekonominya susah, gitu kan. Bahkan saudara kita, justru itu lebih baik diberikan kepada kerabat, ya. Memberikan bantuan kepada kerabat pahalanya dua. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Kalau kepada non kerabat pahalanya
satu, yaitu pahala sedekah saja. Jadi boleh ya. Ya. Yang berikutnya tentang fidyah bagi yang istrinya sedang hamil. Ya. Di sini ada khilaf di antara para ulama terkait kewajiban perempuan tersebut, apakah membayar fidyah saja atau cukup dengan qadha, atau fidyah plus qadha. Nah itu udah bayar fidyah masih harus qadha juga. Ini ada khilaf di kalangan ulama, tapi di antara pendapat yang rajih wallahu a'lam mengatakan cukup di qadha saja. Ya, cukup di qadha saja. Kalau misalnya kita lagi rajin-rajinnya bikin anak, hamil kan 9 bulan ya. Berapa bulan? 9 bulan. Begitu lahir kan nifas tuh. Nah, nifas berapa hari? 40 hari. Jangan laki-laki yang ngalamin perempuan. 40 hari. Ya kan? Masuk Ramadan lagi. Ramadan yang ini belum kebayar, bunting lagi. Hamil lagi tuh bini kita. Ya, gimana umum qadhanya? Ya, lagi semangat-semangatnya namanya pengantin baru. Begitu Ramadan berikutnya, hamil lagi istri kita. Hajar terus. Gimana ini qadhanya nih? Nah, dalam kasus seperti ini yang mungkin memang dia tidak akan mampu mengqadha karena kondisinya seperti itu, maka dia cukup dengan membayar fidyah saja. Ya, fidyah itu ringan, yaitu memberikan makan satu orang miskin untuk hitungan 1 hari dari makanan yang biasa kita makan. Ya, jadi kalau kita makan misalnya sehari 40.000, yaitu keluarkan 40.000 kali 30 hari, 4 kali 3 12, 1.200.000. Ini anak pertama. Anak kedua 1.200.000 lagi, habis gaji kita. Anak ketiga salah sendiri bikin anak dulu. Fidyah ya, jadi cukup fidyah. Yang terakhir tadi pertanyaannya tentang sholat yang terburu-buru. Ya. Ngapain sih kita terburu-buru? Ya, ngapain kita terburu? Apa saja yang buru-buru nggak enak? Hah? Makan enak nggak buru-buru? Makan juga enak buru-buru. Makan tuh enaknya sambil ngobrol. Ya, apa saja nggak enak buru-buru tuh nggak enak. Ya, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu perbuatan setan. Apalagi dalam sholat. Dan kita dalam sholat kok kerjain pekerjaan setan tuh. Ya, salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Harus tenang. Maka sholat yang tidak tumakninah seperti diceritakan dalam hadis. Satu ketika Nabi SAW duduk di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki. Fasallama alaih. Kemudian dia ucapin salam sama Rasulullah. Rasulullah jawab. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Begitu sholat, datang ke Nabi SAW, kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu. Belum beres sholat kamu. Sholat lagi dia. Habis sholat, datang lagi ke Nabi, kata Nabi, irji fasolli. Ulangi lagi sholatnya. Nggak benar sholatnya. Ya. Setelah sholat lagi, nggak benar lagi sholatnya. Sampai stres dia. Beberapa kali sholat, Nabi masih bilang irji fasalli, ulangi sholat lagi kamu, sholatmu nggak benar. Akhirnya dia bilang, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma uhsinu ghairaha. Wahai Rasulullah, maafin saya nggak bisa sholat yang lebih baik dari ini. Saya belum ngerti. Fa'allimni, maka ajari aku, kata Rasul, kata sahabatnya. Maka Rasul ngajarin, kalau sholat begini, berdiri, lalu ruku itu letakkan telapak tanganmu dalam posisi jari-jarinya terbuka begini di lutut kita, ya kan? Hatta tadha'a kullu udhwin ma'khoda. Dalam hadis nih, sampai seluruh ruas-ruas posisi badan kita menempati posisinya. Itu kalau sholat itu makanya ada istilahnya sholat itu menyehatkan. Emang benar.
Kita tuh kalau sholat dengan benar udah nggak perlu main golf, nggak perlu main raket. Rasulullah itu pernah nggak main-main olahraga kayak kita tuh, main bola, main apa? Beliau tuh istrinya 11. Di sini istrinya yang 2 siapa? Satu aja nggak bisa. Rasulullah itu istrinya 11. Bayangkan, ya. Tapi beliau gagah bener. Olahraganya apa? Sholat doang beliau. Minum telur apaan tuh? STMJ nggak ada. Telur ayam kampung enggak. Ya, kuat sehat beliau. Sholatnya bener. Kata Nabi SAW, kalau sedang rukuk jangan buru-buru bangkit sampai seluruh ruas-ruas kita ini menempati posisinya. Karena kita ini kan orang nggak mau diem sana sini. Maka begitu sholat sebenarnya kita tuh sedang istirahat tuh. Nggak percaya sih dibilangin. Ngeyel. Coba sholat dengan benar, ya. Insya Allah sehat kita, ya. Ya, kalau bisa sambil olahraga ya olahraga nggak apa-apa. Ya. Tapi sholat itu saja kalau kita lakukan dengan khusyuk, rukuk yang benar. Ya. Baca apa kita kalau rukuk? Bacaannya aja lupa nih. Subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 3 kali. Udah paten di 3 kali tuh. Jangan 3 kali. Hah? Tanpa batas. 3 kali itu pelajaran SD teman-teman. Dulu guru kita karena nggak mau membebani anak muridnya 3 kali ya nak. Biar gak jadi beban buat dia, masih belajar namanya juga. Ini kita SD bukan, udah SMA juga enggak. Udah kuliah masih 3 kali aja. 3 kali itu pelajaran SD. Kita ini sudah bukan SD lagi. Kita ini saatnya improvisasi, saatnya meningkatkan. Itu tadi yang saya maksud. Ya, begitu ruku baca sepuas-puasnya sampai badan kita itu apa namanya? Menempati posisinya ruas kita kan di dalam tubuh kita ini banyak engsel-engsel apa namanya? Saraf-saraf, benar nggak ya? Iya. Kali kejepit gitu ya. Saraf kejepit sakitnya kayak apa tuh? Ya, begitu sholat dengan benar, ya alhamdulillah sehat. Begitu i'tidal, ada orang itu i'tidal belum kelar berdiri udah langsung sujud, jangan. I'tidal itu juga nyehatin kata Nabi SAW. Ya, summa irfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Itu Nabi ngajarin. Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri dengan tegak. Bacaannya apa kalau berdiri? Rabbana wa lakal hamd. Terus hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Udah? Ahla sana'i wal majdi la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi. Bahannya bacaannya Nabi. Kita masih harus belajar ini semua, ya. Jadi ya alhamdulillah dengan pertanyaan ini mudah-mudahan sepulang dari sini teman-teman akhirnya buka-buka kitab gitu ya, googling gitu, bacaan-bacaan Nabi dalam sholat apa saja sih. Kok Nabi itu bisa kawin 11? Jangan diikutin kawin 11-nya, ya. Tapi Nabi kok bisa sehat begitu? Apa rahasianya? Sholat ternyata beliau. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan apa? Pertanyaannya 3 bentuk membalikan telapak tangan. Oh iya. Ini beberapa waktu lalu memang sedang viral di YouTube. Ada Ustadz Khalid Basalamah, kenal? Ya, dia menyampaikan tidak ada sunnahnya orang berdoa membalikkan telapak tangan. Jadi begini kemudian begini. Tadi pertanyaan begitu kan kira-kira? Apa yang disampaikan beliau tidaklah benar. Jadi memang ada hadis Nabi SAW yang disebutkan Nabi SAW idza sa'al, kalau berdoa beliau meletakkan apa namanya? Garis. Ya, telapak tangannya
Kalau kata Ustaz Hidayat, pertemukan garis tangan garis tangan. Itu teknis lah ya. Tapi umumnya Nabi SAW meletakkan telapak tangannya menghadap ke wajahnya. Jadi seperti ini. Kemudian kalau beliau berdoa dan berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tidak disukai, maka beliau meletakkan punggung tangannya menghadap ke wajahnya. Berarti dibalik. Maksud saya, dalilnya ada. Memang ada hadis itu. Ya. Jadi Allahumma dfa'annal bala wal waba wazzalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Tolak bala apa sajalah yang tidak kita sukai, memang boleh melakukan seperti itu. Tapi begini pun tidak mengapa. Artinya ini tambahan wawasan, kalau ada orang yang berdoa begitu kita jangan latah. Aliran apa lagi tuh? Jangan begitu. Kalau kita ada ilmunya kita enak, benar nggak? Iya, oh ada kok dalil. Ya, nah ini pintar-pintar semua Pak Ade. Ini Masya Allah, ini karyawan nanyanya berat-berat ini. Tapi jangan nanya lagi, udah cukup waktunya. Habis sudah selesai, habis ini udah kantor. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apalagi dibahas Pak masalah bid'ah, saya minta contoh-contoh yang tadi Pak. Oke, kalau bid'ah nanti aja deh ya, ini panjang soalnya ceritanya dari bid'ah. Ya, nanti saja insya Allah nanti di satu kesempatan insya Allah kita bahas. Baik, coba. Ya, terima kasih.